Halo, assalamualaikum. Balik lagi di episode selanjutnya. Barang-barang apa aja yang perlu kalian bawa kalau kalian mau pindah ke luar negeri. Selain makanan, ada beberapa barang juga yang penting buat kalian bawa. Juga mau share itu. Sebenarnya kalian harus mempertimbangkan barang-barang yang penting juga, karena kalian harus tahu apa kapasitas bagasi kalian yang kalian punya. Kebetulan karena gue pindah sama suami, jadi gue punya double bagasi karena dia pas kesini tuh nggak bawa banyak barang sama sekali. Dia nggak bawa banyak baju, tapi dia bawa koper gede. Jadi gue kesini, salah satu barang yang penting dibawa dari Indonesia adalah rice cooker. Kalian bawa deh rice cooker kecil, karena di sini bukan budaya orang yang pakai rice cooker gitu. Mereka tuh masak nasi manual aja gitu, karena makanannya makan nasi tuh cuman sesekali gitu. Kayak dia tuh kayak masakan, nggak kayak orang Indonesia yang harus pagi siang sore makan nasi. Jadi kan buat rice cooker kecil itu sangat membantu. Bukan membantu lagi, emang itu salah satu kebutuhan pokok ya buat orang Indonesia. Setelah makanan, barang yang kalian perlu bawa kan pasti sandang ya, kayak baju, celana, segala macam. Itu menurut gue preferensi ya, kalian mau bawa sedikit atau mau bawa banyak itu terserah kalian. Kalau gue sih jujur gue nggak bawa banyak karena gue nggak punya banyak baju juga. Dan August bilang di sini baju nggak mahal-mahal banget, jadi kita bisa beli di sini. Lagi pula di sini kan pas gue pindah tuh kebetulan tuh lagi winter, sedangkan gue nggak punya banyak baju winter ya. Jadi gue cuman bawa seperlunya, kayak sweater, kayak beberapa kemeja nanti buat summer sih itu juga. Celana training sih buat di rumah, karena sekarang lagi pandemi, jadi nggak perlu banyak baju-baju pergi juga. Jadi baju-baju rumah tuh penting banget sih kemarin. Jadi yang bakal sering dipakai itu baju rumah, kayak baju celana training, sweater, turtleneck tuh penting menurut gue buat, karena setiap hari bisa 3 lapis. Gue pakai baju bisa 3 lapis. Di dalam tuh turtleneck biasanya, terus pakai sweater, hoodie, terus yang di luarnya lagi pakai cardigan. Udah sih itu aja. Celana gue nggak terlalu banyak bawa celana juga, yang penting kan paling jeans, celana bahan, rok, bawa gamis lah secukupnya. Yang penting kerudung pasti ya, kerudung. Jujur juga gue tipe yang pakai kerudung itu aja, karena ya udah itu warna yang gue pede pakai, gue bakal pakai terus gitu. Jadi gue nggak terlalu banyak bawa kerudung, tapi bawa bergo lumayan buat di rumah kalau mau ke warung-warung gitu kan. Bawa bergo, bawa ciput. Oh, gue nggak bawa peniti sama jarum pentul, itu harus bawa sih harusnya. Peniti sama jarum pentul tuh penting. Kalau dari video orang-orang bilang bawa batik, gue bukan orangnya. Bukannya gue nggak cinta Indonesia, tapi gue tipe yang gue hampir nggak punya batik. Tapi adalah bawa satu dua katanya kalau ada event-event tertentu. Gue juga nggak tahu event apa, gue pakai batik terus. Itu aja sih. Jadi pas gue nyampe sini ya tinggal beli jaket winter sih. Jaket winter tuh penting banget, karena kalau nggak pakai jaket winter parah sih. Sepatu, gue cuman bawa sepatu 2 biji. Yang pertama sepatu Keds atau sneaker lah, dan itu dipakai waktu berangkat. Satu lagi sepatu formal kayak high heels gitu. Menurut gue cukup sih segitu, kayak lagi pandemi mau kemana juga gitu kan. Terus ya di sini juga bisa beli, karena di sini sepatu kayak gitu tuh harganya nggak mahal-mahal banget, kayak hampir sama lah kayak di Indonesia. Bahkan beberapa ada yang murah gitu, ada yang lebih murah. Di sini kaos kaki penting banget, tapi kalian nggak usah bawa sih. Di sini kaos kaki murah-murah, karena setiap hari lo pasti bakal pakai kaos kaki dan sendal di dalam rumah gitu, dingin. Jadi gue bawa kaos kaki juga secukupnya. Kayaknya segitu aja sih buat sandangnya. Terus poin selanjutnya, biasanya orang tuh ngasih tips obat-obatan. Nah, gue sendiri sih nggak punya obat-obat pribadi khusus, jadi gue cuman dibawain Oskadon sama nyokap gue. Itu lumayan banyak, karena penyakit gue biasanya pusing-pusing aja. Gue bawa minyak kayu putih, karena di sini pasti nggak ada. Bawa fresh care,
Itu sih udah gue bawain di backpack dari gue berangkat ya. Gue takut mabuk tapi alhamdulillah enggak. Koyo tapi kayaknya di sini ada deh koyo. Pernah lihat ada koyo kok, kayaknya nggak perlu beli, nggak perlu bawa. Tolak angin kalian bawa aja. Itu aja sih. Kalau misalnya kalian punya mah, bawa obat mah sendiri, atau ya obat-obat ringan lah, obat diare gitu-gitu. Tapi gue nggak bawa sih. Makanan itu salah satu yang penting juga, kentang Mustafa. Gue bawa kentang Mustafa 5 toples. Udah jalan 3 toples sekarang, toples ketiga. Karena orang sini doyan, Ogus doyan kentang Mustafa. Jadi karena dia tuh masuk di makanan apapun, bahkan di makanan Turki kentang Mustafa pun cocok gitu. Jadi itu yang penting banget sih. Selanjutnya, perlengkapan lainnya kayak skincare itu buat cewek ya, terutama alat mandi dan sebagainya. Itu menurut gue kayak sabun, sampo nggak perlu bawa sih di sini. Di sini pun ada Fentin kayak gitu, ada kalau yang pakai, yang biasa pakai produk-produk drugstore. Tapi kalau kalian punya sampo khusus yang produk-produk lokal Indonesia, bawa aja. Skincare sih menurut gue penting, karena pertama ternyata di sini tuh skincare tuh nggak murah-murah banget, nggak bikin jadi murah gitu. Di Ordinary wah lebih mahal di sini dibanding kayak di Ordinary. Skincare Korea itu lebih mahal dari di Indonesia. Jadi mending kalau yang biasa pakai produk lokal, apalagi gue yang biasa pakai produk lokal yang bagus dan murah tuh ngerasa aduh kayaknya gue mesti gue stok dulu deh sebelum berangkat. Tapi sebenarnya tricky juga sih, karena kondisi kulit kalian tuh bakal berubah di sini gitu. Kayak gue di Indo tuh muka kering, tapi ya udah kering aja gitu. Di sini tuh bisa berkali-kali lipat keringnya, kayak bener-bener sampai ngeletek gitu loh. Dan tiba-tiba jerawatan lah, kayak gue sekarang ini lagi jerawatan. Jadi mending menurut gue basic skincare aja yang kalian perlu bawa dari Indonesia. Barang yang penting selanjutnya adalah guling. Sumpah sih, kayaknya semua orang Indonesia nggak bisa hidup tanpa guling nggak sih? Jadi gue bawa guling karena sebelumnya gue udah cari-cari tahu di sini tuh nggak punya budaya pakai guling, dan emang nggak ada guling, nggak jual, orang-orang nggak pakai guling gitu. Jadi gue bawa guling, gue beli guling yang divakum, guling baru yang divakum. Dan jangan lupa bawa sarungnya. Ini salah satu yang gue kelewatan sih. Gue bawa sarung guling cuma satu, itu juga nyolong. Sarung guling gue nyolong di lemari. Jadi di rumah ada satu sarung guling yang hilang, itu gue yang ambil. Nyesel sih gue cuma bawa satu karena cuci, jadi cuci kering pakai gitu kan. Karena di sini gak punya budaya pakai guling. Ada ipar gue tuh sempet bilang ke Ogus, kok dia pakai guling sih, emang dia masih anak-anak? Dikiranya tuh guling itu kan dipeluk gitu kan. Dikira anak-anak itu kalau tidur kan masih kayak meluk boneka atau ya gitulah. Tapi kan bukan gitu konsepnya. Kayak ini normal, semua orang di Indonesia pakai guling gitu. Mereka belum tahu kalian nikmatnya pakai guling. Terus bawa guling itu penting banget, sama sarungnya sengaja bawa 3, kayak bawa 4. Terus gue bawa laptop. Karena kerjaan gue di sini, gue bawa laptop sama charger, jangan lupa. Bawa alat sholat ya, karena di sini juga nggak punya budaya pakai mukena. Jadi kalian bawa mukena kalau bisa minimal lah 2 biji. Yang pertama mukena traveling yang compact banget. Jadi dari pas kalian berangkat tuh di backpack kalian udah bawa mukena sama sejadah travel juga. Terus satu lagi yang buat dipakai di rumah gitu. Itu udah minimal, jadi kalaupun kalian mau pulang ntar bisa beli bawa yang baru gitu kan. Sejadah sih di sini banyak kayak plastik. Bawa Quran, gue sih bawa Quran dari rumah buat seenggaknya gue punya Quran terjemahan bahasa Indonesia lah. Ada yang bilang bawa ulekan sih. Bawa ulekan sebenarnya di sini jual ulekan yang kayak gini nih, yang cuman gue belum nemu secara langsung, belum lihat secara langsung. Katanya sih gue nggak tahu nemu di mana, dan ada sih di online, cuman gue agak males. Terus jangan lupa bawa dokumen-dokumen yang diperlukan.
dokumen kalian kayak ijazah, akte kelahiran, KTP dan segala macem buat urus-urus ya apapun deh, pokoknya kalian jangan lupa dibawa juga. Nah gitu aja sih sejauh ini yang gue bawa. Kalau misalnya nanti setelah video ini dibuat gue menemukan benda-benda yang gue bawa tapi belum gue share nih, nanti insya Allah gue taruh di description box barang-barang yang gak gue bawa dan gue ngerasa itu penting di sini adalah, jadi gue akhir-akhir ini merasa kenapa gue nggak bawa ini, kenapa gue nggak bawa itu gitu. Di tulisan gue pertama ada tepung tapioka, di sini nggak ada tepung tapioka, dan setelah gue baca-baca resep kok gue pengen bikin ini, gue pengen bikin itu, kok pakai tepung tapioka gitu. Gue lihat ada di online, cuman belum sempet beli. Gue nanya ke beberapa gelin senior di sini, katanya sih ada di Metro apa di Migros gitu, gue lupa. Enggak. Kemarin gue nyoba ke Migros nggak ada tepung tapioka, tapi kata Teh Rahma bilang katanya di Metro ada. Nah di daerah rumah gue nggak ada Metro, jadi harus cari Metro, pokoknya di sini nggak ada. Karena jujur gue ngidam cimol, pengen bikin cimol, cuman kata temen gue pun yang berpengalaman pernah bikin cimol katanya, Rik jangan bikin cimol, dapur udah kayak medan perang. Dari semua cimol yang masuk penggorengan gak ada yang bersisa di penggorengan karena semuanya mental, dia sampai nyumput ke kursi dan itu kocak banget sih. Tapi tetep pengen seenggaknya bikin cireng kayak gitu ya, pengen tepung tapioka atau bikin bakso kalau gue rajin. Terus tepung beras nih gue kemarin sempat nemu di shop. Jadi di Turki ini ada supermarket namanya ada A101, bacanya Ayuzdir, A101 nih, ada Shock sama ada Bim. Mereka lumayan gede tuh ya. Tapi di situ nggak selalu ada tepung beras, tapi kemarin gue nemu di Shock. Jadi ya kalau kalian mau bawa aja. Terus ada minyak wijen, sumpah minyak wijen gue bener-bener nyesel banget nggak bawa minyak wijen karena kayak akhir-akhir ini gue suka banget sama wanginya minyak wijen dan gue nggak bawa. Kemarin gue sempet beli online dan zonk banget, yang datang tuh essential oil, bukan nih minyak wijen buat masak, sedih banget dah. Terus bihun, kalian nggak usah bawa banyak-banyak Indomie goreng boleh bawa banyak, tapi kalian bawa bihun jangan lupa. Gue lupa banget bawa bihun, lumayan kangen sih sekarang. Merica putih sini nggak ada, gue baru tahu ternyata di sini nggak ada merica putih, jadi adanya black pepper. Sedih banget sih. Ya bisa sih sebenarnya masak apapun pakai black pepper, selama ini gue nggak merasa terganggu. Cuman ketika gue pengen masakan gue bening atau masakan gue warnanya putih terus gue harus perlu pakai merica, itu black pepper tuh mengganggu, jadi warnanya tuh nggak bersih gitu loh, jadi butek kan. Jadi kalian mending bawa merica deh. Segitu aja sih sebenarnya yang baru kepikiran. Ini sebenarnya konten ngedadak banget sih, kayak baru tadi pagi pengen tiba-tiba karena lagi nggak ada kerjaan hari ini. Jadi gue belum terlalu banyak ngelis. Insya Allah kalau gue nemu lagi gue update terus di description box apa aja yang kalian mesti bawa yang nggak kebawa sama gue waktu kemarin. Dan kalau ada teman-teman yang punya masukan atau secara kebetulan lihat video ini mungkin bisa share juga pengalaman kalian, komen apa aja sih yang perlu dibawa juga yang nggak gue share di sini, siapa tahu bisa membantu jadi masukan buat yang lain juga. Nah segitu aja video dari gue, semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan karena ini adalah video pertama gue, pasti awkward banget sih, cuman maklumin aja ya. Sekian video kali ini, semoga kita bisa ketemu di video berikutnya. Jangan lupa gak usah di subscribe juga gak apa-apa, yang penting kalian nonton aja sampai habis. Ini udah lumayan banget. Itu aja, gue pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.